Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Di video pembelajaran kali ini kita akan belajar bagaimana cara menentukan salah satu fungsi fx atau gx jika diketahui fungsi komposisinya. Nah, langsung aja kita masuk ke contohnya. Contoh yang pertama, di situ diketahui fungsi gx-nya sama dengan 3 dikurang x dan g komposisi f-nya adalah 2x kuadrat ditambah 2x dikurang 11. Nah, yang kita cari adalah nilai fx-nya. Jadi, kalau yang sebelum-sebelumnya itu kita mencari komposisinya, tapi di sini komposisinya udah diketahui nih. Terus fungsi g-nya juga udah diketahui. Nah, yang kita cari adalah fungsi f-nya. F di sini dia ada di posisinya ada di sebagai yang dikomposisikan yang di keduanya. Fungsi yang kedua, yang pertama itu kan g komposisi f sama dengan 2x kuadrat ditambah 2x dikurang 11. G komposisi f itu kan artinya mensubstitusi atau mengganti fungsi f ke g. Jadi fungsi x yang ada di g itu diganti dengan fx. Nah, makanya di sini kita tulis 3 dikurang fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 2x dikurang 11. Lalu selanjutnya 3-nya tinggal dipindah aja. Jadi di sini tinggal min fx sama dengan 2x kuadrat ditambah 2x dikurang 11 dikurang 3. Nah, tinggal dihitung aja tuh. Jadi min 11 dikurang 3 jadi min 14. Maka nah, ini fx-nya berarti tinggal dibagi min, berarti yang di sini jadi min 2x kuadrat min 2x ditambah 14. Itulah hasilnya. Lalu lanjut contoh yang kedua. Nah, di sini soalnya masih sama, cuma bedanya kalau tadi kan yang dicari fungsi yang di letaknya yang keduanya. Nah, sekarang fungsi yang di depannya yang dicari. Jadi yang diketahui di sini ada gx-nya x dikurang 3. Lalu f komposisi g-nya ada x min 3, x pangkat 3 dikurang 5x. Nah, yang ditanyakan adalah f min 2. Nah, ini ada min 2-nya ya. Kalau tadi kan hanya fungsinya aja, tapi di sini ada min 2-nya. Nah, pertama, karena di situ fungsi f komposisi g-nya x pangkat 3 min 5x, berarti artinya mengsubstitusi fungsi g ke fungsi f. Jadi kan fungsi f-nya nih yang mau dicari. Jadi f, g-nya udah diketahui, x min 3 sama dengan x pangkat 3 min 5x. Ini yang di depannya ya yang dicari. Jadi kalau fungsi yang di depannya yang dicari, kita pakai permisalan. Jadi di sini pertama dimisalkan dulu, yang x min 3 ini dimisalkan jadi terserah bebas mau apa aja. Di sini saya misalkan x min 3-nya sama dengan a. Nah, x min 3 sama dengan a, lalu di sini berarti jadi x sama dengan a plus 3. Lalu x sama dengan a plus 3 ini disubstitusi di yang tadi ini, di komposisinya. F komposisi g-nya kan x pangkat 3 min 5x. Nah, jadi fx sama dengan x pangkat 3 min 5x. Jadi kita tulis yang komposisinya x pangkat 3 min 5x. Nah, ini x yang di sini diganti dengan a plus 3. Jadi di sini a plus 3 pangkat 3 dalam kurung pangkat 3 dikurang 5x. Nah, x-nya diganti juga sama a plus 3. Nah, ini karena yang ditanyakannya f min 2. Jadi kalau f min 2, ini a-nya langsung diganti aja dengan min 2. Jadi min 2 ditambah 3 pangkat 3 dikurang 5, min 2 tambah 3. Nah, dihitung dulu yang di dalam kurungnya. Min 2 tambah 3, 1 pangkat 3. Terus yang ini juga min 2 tambah 3, 1. Maka hasilnya 1 pangkat 3, 1, min 5 kali 1, min 5. Jadi hasilnya min 4. Nah, itu kalau ditanyakannya min 2-nya ya. Kalau yang ditanyakannya cuma fx-nya aja, kalian gak perlu masukin min 2-nya. Oke, langsung ke materi berikutnya, yaitu di sini ada soal cerita, tapi soal ceritanya ini berkaitan dengan fungsi komposisi. Nah, bisa kalian baca di situ soalnya. Pembuatan manisan pada suatu industri makanan dilakukan melalui 2 tahap, yaitu tahap pembersihan bahan baku dan tahap pengeringan. Nah, yang tahap pembersihan bahan bakunya mengikuti fungsi fx sama dengan 2/3 x plus 7, lalu tahap pengeringannya
mengikuti fungsi Gx sama dengan 3/7x plus 3. Nah, di sini kita pakai komposisinya yaitu G komposisi F. Kenapa G komposisi F? Karena kan di situ banyak manisan yang sudah dikeringkan bergantung pada banyak bahan baku. Nah, bahan bakunya itu kan F. Nah, berarti F-nya itulah yang kita substitusi ke G, jadi G komposisi F gitu. Nah, F-nya itu kan 2/3x plus 7. Nah, ini kita tinggal tulis lah, lalu ini diganti ke G-nya. G-nya berarti 3/7, X-nya diganti tadi 2/3x plus 7 plus 3 gitu. Nah, ini tinggal dikali aja, dikali yang 3/7 kali 2/3x jadi 6/21x, lalu yang 3/7 kali 7 jadi 3 kali 7 21/7 ditambah 3. Nah, lalu ini 21/7 kan sama aja 21 bagi 7 itu 3 ya. Jadi 3 tambah 3 6. Nah, itu saya langsung tulisnya 6 aja. Lalu udah, berarti terakhir tinggal di sini. Tadi kan jika tersedia 126 kg bahan baku. Nah, terakhirnya X-nya tinggal kita ganti dengan 126. Jadi 6/21 dikali 126 ditambah 6. Nah, ini bisa caranya 126 dibagi 21 dulu. 126 dibagi 21 hasilnya 6, terus 6 dikali 6 itu 36. Jadi 36 ditambah 6, maka hasilnya adalah 42 kg. Oke, jadi hasilnya itu jawabannya yang D, seperti itu. Lanjut ke contoh soal yang kedua, masih soal cerita. Di sini soal ceritanya suatu barang komoditi tertentu mengikuti hukum penawarannya H sama dengan 2 min X, hukum permintaannya X sama dengan 18 dikurang 5H. H itu adalah harga satu barang dan X banyaknya barang. Terjadi keseimbangan harga pasar, maka H-nya sama dengan, nah di sini kan H-nya 2 min X, lalu X-nya 18 dikurang 5H. Nah, jadi pertama kita cari nilai X-nya dulu. Jadi H-nya kita substitusi ke dalam X-nya. Nah, X-nya kan di sini sama dengan 18 dikurang 5H. Nah, H-nya langsung diganti aja, jadi 18 dikurang 5 dalam kurung 2 dikurang X. Nah, ini min 5-nya dikali kedua, terus min 5 dikali min X. Min 5 kali 2 min 10, min 5 kali min X jadi plus 5X. Maka hasilnya 8 ditambah 5X. Terus X, 5X nya dipindah, jadi X dikurang 5X jadi min 4X sama dengan 8. Maka X sama dengan 8 per min 4. 8 dibagi min 4, jadi hasilnya X-nya kita dapatkan min 2. Nah, ini kan udah dapat nih nilai X-nya. Barulah X-nya ini kita substitusi ke H. H-nya 2 dikurang X, karena kan ditanyakan H-nya. Jadi kita cari nilai H-nya, H sama dengan 2 dikurang min 2, jadi H-nya sama dengan 4. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan materi kali ini. Semoga dapat dipahami. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.